Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fahira dari kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang uang dan inflasi. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar penukar dalam lalu lintas perekonomian yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang baik sekarang maupun di kemudian hari. Uang sebagai persediaan aset digunakan untuk transaksi salah satu jenis kekayaan. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai, harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Fungsi uang. Yang pertama, satuan hitung. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Yang kedua, alat transaksi. Sebagai alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaan. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang mendatang. Syarat uang mudah dibawa, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Uang harus tahan lama agar tidak perlu setiap saat diganti dengan yang baru. Nilai fisik, karena jika rusak atau robek akan menurunkan nilainya. Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil agar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran. Jenis dan klasifikasi. Berdasarkan material, yaitu uang logam dan uang kertas. Berdasarkan nilai, uang bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh adalah uang yang dimana nilai bahan atau nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominal atau angka yang tertera dalam uang yang bersangkutan. Yang kedua, uang bernilai tidak penuh. Uang yang bernilai tidak penuh adalah uang yang bernilai intrinstiknya tidak sama dengan nilai nominal dari uang tersebut. Berdasarkan lembaga yang menciptakannya. Yang pertama, uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dicetak atau diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua, uang giro. Uang giro yaitu rekening giro masyarakat yang ada di bank-bank umum, di mana untuk penarikan dana-dana giro tersebut digunakan bilet giro dengan cek, di mana cek juga merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai, sekalipun tidak diterima secara umum. Berdasarkan wilayah berlaku uang. 1. Uang domestik. Uang domestik adalah uang yang hanya bisa dipakai untuk kepentingan pembayaran atau pertukaran di dalam suatu negara saja, karena uang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Yang kedua, uang internasional. Uang internasional adalah uang yang mata uang yang bisa dipakai untuk kepentingan pembayaran dan pertukaran di negara lain selain negara asal uang tersebut. Inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang menaik secara terus-menerus. Macam-macam inflasi. Berdasarkan atas para tidaknya inflasi. Yang pertama, inflasi ringan di bawah 30% setahun, inflasi sedang 10% sampai 30% setahun, inflasi berat 30% sampai 100% per tahun, hiperinflasi di atas 100% setahun. Efek inflasi, efek terhadap pendapatan. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Efek terhadap efisiensi. Inflasi dapat juga merubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Kedua, efek terhadap output. Dalam menganalisis kedua efek di atas, digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut. Pengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10%. Justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi 10%. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap produksi. Hasil produksi akan meningkat jika kenaikan harga barang-barang lebih cepat daripada kenaikan gaji atau upah pekerja. Hasil produksi akan menurun jika inflasi sudah terlalu tinggi. Pengendalian inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrumen berikut ini. Yang pertama, politik diskonto adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Yang kedua, politik pasar.
dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Politik persediaan kas adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Pengawasan kredit secara selektif adalah kebijakan bank sentral untuk memberikan kredit secara selektif untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrumen berikut ini. Pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun. Dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.